Sekarang kita lagi di Taman Sari, masih di area keraton. Kita lihat nanti ya gimana ceritanya. Check it out. Perkenalkan, saya sebagai pemandu, nama saya Isugeng. Nanti di Taman Sari banyak sejarah. Kita saling, bukan dalam arti guru sama murid, tapi kita saling belajar. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo silahkan tanya untuk menambah wawasan. Dan juga untuk foto-foto nanti tolong jangan terlalu lama, yang penting semua rata. Karena kalau kita sudah digeser, yang pemandu di belakang kita harus bergeser. Jadi bukan dalam arti saya yang mengejar-ngejar, memang aturan dari Taman Sari gitu ya. Oke, silakan. Di kecil ini termasuk pos penjagaan para prajurit. Kenapa harus dijaga? Karena yang masuk di lingkup Taman Sari untuk zaman dulu itu khusus istri-istri raja. Jadi laki-laki tidak ada yang boleh masuk kecuali raja sendiri. Seperti di atas itu pos penjagaan para prajurit. Jadi dipantau jangan sampai ada penyelundup masuk. Mungkin oke, kita masuk, tiketnya dipersiapkan. Masih dikasihkan ibunya ini. Untuk penjagaan para prajurit, di samping untuk penjagaan juga tempat untuk istirahat. Jadi penjaganya selalu berlapis-lapis. Kita memasuki di lingkup Taman Sari, pintu-pintu selalu pendek. Pendek bukan dalam arti orang zaman dulu pendek, tapi filosofinya biar orang itu tidak punya kesombongan. Selalu rendah hati, tidak punya kesombongan, dan juga biar punya kesopanan. Jadi seperti raja pun kalau mau masuk juga selalu menunduk. Jadi kita bisa saling menghargai. Makanya pintu dibuat pendek. Oke, kita masuk. Kanan kiri ini gedungnya kalau dihitung, kalau orang Jogja bilang gedung sekawan, karena ada bahasa Romo Inggris setunggal kali tiga sekawan ya. Ini gedung sekawan atau gedung 4. Gedung ini tempat untuk membunyikan gamelan. Jadi nanti kalau para istri raja datang, gamelannya dibunyikan untuk suatu penghormatan. Ada pohon-pohon. Pohon ini kalau kita lihat seperti sawo, kalau sawo di dahannya, kalau ini di batangnya. Ini termasuk buah, namanya buah kepel. Kenapa buah kepel ditanam di lingkup Taman Sari? Karena ini kesukaannya raja. Jadi selalu menyajikan ini karena raja itu banyak aktivitas, padat. Ini untuk menambah stamina. Tidak semata-mata untuk raja, untuk istri-istrinya pun untuk membuang bau badan. Pohon-pohon ini yang ada cuma di 3 tempat, di Keraton Solo, Keraton Jogja, sama Keraton Cirebon. Tanda-tandanya masak ini kalau sudah sekepel, kalau belum sekepel belum masak, makanya sebutannya buah kepel. Kalau belum sekepel belum masak. Ini mbak-mbak ibu ini kesini terlalu awal, kalau pas kesini sudah ada yang masak, saya ambilkan ini bu, biar untuk membuang bau badan. Ini kan herbal. Oke, sampai di sini karena laki-laki tidak ada yang boleh masuk. Ini pembatasnya para prajurit. Tapi karena mas-mas ini bukan prajurit, nanti masuk sama saya enggak apa-apa. Oke, kita bergeser dulu. Semuanya geser sini dulu. Biar tahu sejarahnya dulu. Ini semuanya jauh-jauh menuju Taman Sari ya, ini yang disebut Taman Sari. Arti Taman Sari itu tempat mandinya para istri-istri raja. Yang sebelah selatan itu untuk mandinya istri-istri. Yang sini untuk anak-anaknya, tapi putri. Kembali lagi karena yang laki-laki cuma raja sendiri yang masuk. Dari tadi saya sebut istri-istri karena istrinya banyak. Cara memilihnya istri, nanti itu ada jendela yang atas. Itu tempat untuk ngintipnya raja. Jadi raja ngintip melihat istrinya pada mandi, karena diantara salah satu mau dipilih, mau diajak mandi bersama. Nah, seperti kita mungkin pakai baju renang, kalau istri raja pakai kemben. Misalkan istrinya 5, kembennya juga warnanya harus 5, tidak ada yang boleh sama, supaya sultan untuk milihnya tidak keliru. Nanti begitu melihat di bawah mungkin akan memilih kemben yang warna merah misalkan, nanti sultan turun berdiri di tangga sana. Istri-istri tahu kalau sultan sudah berdiri di sana, semua pada mendekat membentuk lingkaran. Kenapa? Karena sultan sudah membawa sekepak bunga. Tujuan bunga ini untuk melempar mana yang dikehendaki. Karena dari awal ingin kemben merah, ya yang dilempar kemben merah. Yang merasa kena lemparan bunga, minggir, biar lebih bersih lagi. Makanya sambil jalan, jangan jauh-jauh. Airnya sangat bening sekali. Ini adalah air yang dipakai mandi oleh para istri-istri raja. Jangan kaget dulu.
17 belum seberapa, masih ada sultan lagi yang pemecah rekor. Dalam arti pemecah rekor itu sultan yang istrinya paling banyak. 100 ada. Itu sultan yang ke-7, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Itu karena dia punya perkebunan, bisnisnya sukses, sampai sekarang punya peninggalan Hotel Ambarukmo, pabrik gula yang ada di Jogja yang disebut Madukismo. Itu kan peninggalan sultan ke-7. Karena beliaunya kaya raya, istrinya 40, istri 40, anaknya 80. Tapi kembali lagi di lingkup Taman Sari ini yang menikmati cuma sampai sultan ketiga. Jadi sultan keempat sampai yang sekarang ke-10 sudah sama sekali tidak pernah ke sini karena zamannya sudah beda. Terus di lingkup sini ada pot-pot. Kenapa potnya tinggi? Karena di samping air ini dulu aslinya lebih dalam. Bisa itu sampai luber di sini. Kalau tidak tinggi kan terendam air. Fungsi pot-pot ini untuk bunga-bunga pengharum ruangan. Ada mawar, anggrek, kenanga. Jadi ruangan sini harum semua. Dan juga di lingkup Taman Sari ini dulu yang mendirikan, yang punya ide itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Sultan Hamengkubuwono pertama, tapi arsiteknya orang Portugis. Berdiri tahun 1758. Ibu, Bapak, Mas, biar bisa membedakan antara keraton sama Jogja itu ada hubungannya, ada kaitannya, cuma beda fungsi. Kalau keraton itu tempat tinggalnya raja beserta keluarga, kalau Taman Sari tempat rekreasinya istri-istri raja. Tetap di keraton, ini cuma sebatas kalau raja menghendaki, kalau tidak menghendaki tetap sini kosong. Mas, ini ada tangga itu untuk naik turunnya tangga si raja gitu. Mungkin raja terus capek tiduran di sini. Makanya sama arsiteknya dibuatkan jendela kembar. Begitu menengok sebelah melihat istri yang belum kena lemparan bunga. Kalau menengok sebelah sudah ditunggu istri yang sudah kena lemparan bunga. Biasanya raja terus bangun mandi bersama. Yang lain tunggu entah nanti raja ingin melempar lagi atau enggak. Kalau enggak ya itu semua kekuasaannya raja. Di lingkup Taman Sari ini yang mendirikan arsiteknya orang Portugis termasuk yang di bagian utara. Ini kan masih di lingkup bagian selatan. Kalau di lingkup Taman Sari yang ada rumah-rumah penduduk itu dulu dikelilingi hutan lindung. Kalau bagian barat yang nanti kita mau keluar dikelilingi taman bunga. Nanti kita juga bagian utara, nanti kita juga ke utara yang paling terakhir itu dikelilingi danau buatan. Karena kita nanti mau masuk ke istana air. Kenapa disebut istana air? Karena istana yang paling tinggi tapi dikelilingi danau buatan. Tapi sebetulnya dialih fungsikan. Justru dulu ini pintu depan. Kenapa sekarang jadi pintu belakang? Karena sekarang untuk wisata umum, sana dekat jalan raya biar untuk transaksinya lebih mudah. Padahal dulu rumah-rumah ini halaman untuk parkir kereta kuda. Dari keraton ke sini naik kereta kuda, di sini ada parkiran kereta. Istri-istri turun langsung menuju pintu utama. Ini pintu utamanya masuk Taman Sari yang disebut Gapuro Agung. Begitu jalan kaki di tengah ini ada penyambutan Sendratari. Nah, nanti Sendratari itu kalau sudah merasa jenuh, penat atau mungkin istri-istri sudah merasa layu, biar lebih seger sama raja ditarik semua untuk mandi bersama. Sore dikumpulkan lagi karena mau diajak pulang ke keraton. Ini kosong tapi 24 jam tetap ditunggu oleh para prajurit di luar beteng ini. Karena ini beteng atau tembok ini yang paling tinggi. Tidak akan orang bisa manjat atau ngintip karena dulu ini taman bunga. Nah, nanti kita yang terakhir masuk itu yang ada beteng yang tinggi itu yang disebut istana air. Nanti kita juga sana tapi ada jalan pintas. Nah, untuk sementara kita nanti kan keluarnya lewat sini. Kita menuju ke tempat meditasinya raja, tempat meditasi raja. Dan juga mau saja kalau biar tidak penasaran, mau saja melihat foto-fotonya raja yang mendirikan keraton termasuk Taman Sari dan juga raja yang istrinya 40 kan boleh difoto juga. Foto-fotonya raja yang mendirikan keraton termasuk Taman Sari ini ada fotonya dan juga yang istrinya yang paling pemecah rekor ini. Bentar Mas, rombongan. Bentar. Oh, kita masuk dulu biar tahu raja-raja dulu yang mendirikan Taman Sari termasuk lingkupnya keraton. Ada juga yang raja yang kakak beradik sama Pangeran Tembenegoro. Ini kan Mas ini kan bekerja di keraton, jadi bisa ngasih tahu sejarahnya mengenai raja zaman dulu. Dari 4 ini, Sultan 4, 5, 6, sampai 10 yang terakhir jadi gubernur. Masih hidup di keraton ya. 9 pernah jadi wakil presiden namanya Pak Harto. Anak ayah ada yang beradik. Ini yang 7 banyak selirnya. Kurang lebih 40 selir, 80 anak. Kalau sekarang cuma 1 aja permaisuri. Yang 9 itu 5 permaisuri.
Itu ini kakak beradik sama Pangeran Tumenggung. Nah ini yang keempat ini. Gerbang Carik itu kan Carik itu kalau di pedesaan kan sebagai sekretaris atau juru tulis. Jadi orang-orang kanan kiri ini bekerja di keraton itu sebagai juru tulis. Gedung Madaran itu bahasa orang Jogja. Padaran itu perut. Ini tempat untuk pengisi perut para prajurit, untuk prasmanannya para prajurit yang mengantar raja meditasi. Ambil makanan di sana, terus lesehan di sini pakai tikar. Ini kita ke tempat meditasinya raja. Bang keraton atau simbol. Ini tempat untuk meditasinya raja. Boleh bergerak itu. Ini untuk meditasi, mungkin karena raja mengenal agama Islam, nanti dipakai tikar, sajadah, terus bersila ini akan membawa tasbih. Yang mungkin ada kesulitan dalam hal kepemerintahan keraton, serta meditasi sini. Nanti tanda tanyanya doanya itu terkabul, itu ada angin kencang atau angin lesus. Nah, nanti para prajurit yang baru makan, kalau ada angin yang tidak sewajarnya, makanan itu diletakkan dulu, terus memberi penghormatan. Padahal yang diberi penghormatan cuma angin, tapi kembali lagi karena itu suatu kepercayaan, saya kembalikan sama jenengan percaya tidaknya monggo untuk mencermati sendiri-sendiri karena ini sifatnya gaib. Dan juga tempat ini tetap masih disakrakan. Ini aslinya dari kayu jati. Ini karena sudah ratusan tahun, karena sudah 1758. Ini cuma sebatas contoh aja. Ini masih ada sesaji-saji sini setiap hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu selalu dari keraton pakai baju komplit adat keraton. Nanti dikasih sesaji bunga-bunga di sini ada kemenyan atau dupa. Ini setiap hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Makanya ini tempat ini yang paling disakralkan. Tapi sekarang sana sudah jadi jalan pintu. Gedung Garsitowati itu ini dulu aslinya kolam. Ini kolam tapi masih lebih dalam lagi karena cuma sebatas contoh, sekarang sudah ditutup. Ini tutup semen, aslinya ini kolam tempat untuk mandinya para permaisuri. Jadi kalau garwa selir atau istri raja istri selir di kolam sana, tapi kalau untuk permaisuri sekalian nunggu sultan meditasi, ini tempat untuk mandinya permaisuri. Keraton tempat tinggalnya raja. Ciri khasnya keraton itu catnya seperti di pintu ini, hijau kuning. Kenapa ini dibuat sedemikian rupa seperti di lingkup keraton? Karena ini abdi dalam atau pekerja keraton yang pengabdiannya sudah dari nama ibunya. Kalau yang nama Sastronegoro itu nama gelar yang memberi nama raja. Yang di tengah itu Himobronto itu yang pertama kali menempati di sini. Nanti kalau beliaunya ini sudah wafat, ini disimpan, ini digeser lagi, anaknya digeser sini terus berkelanjutan. Karena sifatnya boleh untuk turun temurun. Nah, itu adalah tempat para penjaga prajurit kerajaan memantau dari atas. 200 meter ini untuk pembatas supaya air ini tidak masuk ke bagian selatan. Yang bagian selatan yang itu ada tembok agak moncong, itu tempat dermaganya. Ini aslinya ada pembatasnya. Tapi sudah semuanya sudah diliputi oleh rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah ini yang menempati orang-orang yang bekerja di keraton yang disebut abdi dalam. Aslinya gapuro, terus ini tempat dermaganya. Rumah-rumah ini dulu danau semua, danau buatan. Dari keraton ke Taman Sari itu selalu naik kereta kuda. Di pinggir sana sudah ada penyambutan perahu. Istri-istri turun dari kereta kuda, naik perahu, terus sebelum diajak mandi bersama main air di sini. Nanti jalan ini dermaganya turun, terus jalan menuju ke pintu belakang yang sekarang sudah jadi pintu belakang. Ini tempat untuk ibadahnya istri-istri raja. Masjid bawah tanah. Mandi bersama, sholat di masjid bawah tanah ini. Ini ada dua nama, ada yang menyebut masjid bawah tanah karena dulu ini danau.
ada yang menyebut sumur gemuling. Gemuling itu dalam arti bulat karena ada sumur di bulatan. Kurang lebihnya modelnya kayak gemuling karena ini di tengah. Tangganya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, melambangkan rukun Islam itu ada 5. Tangga ini ada 9 naiknya ini. Kenapa? Karena Islam masuk ke tanah Jawa yang membawa Wali Songo. Tengah ini sebetulnya orang tempat berdiri ini tempat untuk adzan. Suara adzan biar menggema masuk, maka dibuat ini tidak ada atapnya biar menggema masuk sini. Nah, indeksnya akan saya jelaskan di sebelah sini nih. Ada fotonya di sini. Yang disebut istana air karena ini istana yang paling tinggi dikelilingi air. Ini sebelum ada rumah-rumah ini dulu danau. Danau tapi danau buatan. Nah, sudah rusak kena gempa. Oke, para putri raja baru mau masuk, silakan. Saya yang sebagai prajuritnya mau nutup pintu. Lurus ibu, mau masuk lurus. Putri raja menjelang mau diajak mandi bersama, mampir dulu di sini. Jadi ini bukan tempat tinggal, sifatnya untuk transit. Ya, silakan mendekat sini semuanya. Ini atas ini sebetulnya tidak kelihatan langit-langitnya, harusnya nyambung, bentuknya seperti kubah masjid. Lubang-lubang yang besar ini untuk jendela, yang kecil-kecil ini untuk dak, karena zaman dulu belum ada dak semen, daknya kayu. Naik ke atas dari tangga itu ini untuk lantai 2. Ini sama yang sebelah itu kamar modelnya sama, kamarnya banyak karena istrinya banyak, setiap kamar untuk istri-istri. Lorong-lorong ini termasuk dalam tuntasnya istri-istri raja. Ini di Taman Sari. Kalau para prajurit lewat keluar, itu khusus istri-istri raja. Oh, khusus untuk istri-istri raja. Seperti di akuarium di dalam tanah, bukan di dalam air. Karena di luar tanah sebelum jadi perkampungan kita dikelilingi danau. Nah ini batas airnya, jadi ini danau, nanti ada pelabuhannya. Itulah tentang penjelasan sejarah Taman Sari, Keraton Yogyakarta. Salam Aljabar Channel.